Halo, assalamualaikum. Kembali lagi di video saya. Hari ini saya sedang ada di depan warung sepeda Jogja. Ada neon boxnya, sekarang udah ada neon boxnya. Teman-teman mau nyari warung sepeda Jogja sekarang udah lebih mudah. Kita berlokasi di Jalan Dr. Ajimin nomor 7, Tridadi Sleman. Oke, berbarengan berjajaran sama J5. Ini punyanya nyonya nih. Oke, hari ini saya akan mencoba memberikan review ke teman-teman untuk salah satu sepeda yang ini dipesan sama Om Rangga dari Jakarta. Sepedanya adalah Giant Propel Advance 2 Disc. Giant Propel Advance 2 Disc. Nah, si Giant Propel Advance 2 Disc ini size-nya S. Standarnya dia masih menggunakan wheelset alloy Giant PA2, ukurannya 4 cm. Tapi di sini sesuai request dari owner, dari Om Rangga, ini diubah wheelsetnya ke DT Swiss SP Line 1800 Black Edition, bawaannya si Cervelo S Series ya. Jadi wheelsetnya emang lebih tipis, tapi untuk mengimbangi kesan wheelsetnya yang lebih tipis, dipasanglah ban yang lebih tebal, yaitu Continental Grand Sport Race Pure Grip Compound Grand Sport Race dengan diameter bannya itu 28C. Jadi dia lebih tebal daripada ban bawaannya yang 25C. Nah, untuk informasi teman-teman, si ban untuk propel ini maksimal itu di 28 dan paling aman kayaknya kecilnya 23, 25 standarnya bawaan si Giant Propel ini. Jadi kalau 28 dikasih 28 tuh masih masuk dan masih nggak ada masalah. Itu. Kemudian rotor yang digunakan Dura-Ace 160 belakang, 160 depan, yang itu mengubah satu tingkat di belakang yang tadinya dari 140 sekarang berubah jadi 160, jadi sedikit lebih besar daripada bawaannya si propel ini. Terus juga si propel ini menggunakan bottom bracket Sibir di sisi sana. Jadi dia pakai bottom bracket Sibir itu memastikan untuk menambah smooth atau memperbaiki 3 poros utama dari sepeda, 2 poros roda depan dan belakang yang pakai DTC SP Line 1800. Lalu 1 poros di drivetrainnya dia sudah pakai Sibir. Jadi udah nyaman banget sepeda ini. Size-nya S, ini fit untuk tinggi badan 165 sampai 175. Tinggi saya 168 dan ini settingan saya untuk tinggi 168. Jadi masih cukup pendek. Tapi saya nyobanya nggak pakai sepatu klit ya. Jadi kalau saya pakai sepatu klit, harusnya ini masih bisa naik sekitar 2 cm lagi. Jadi masih cukup oke lah. Looknya masih dapat juga. Oke. Yang lainnya masih standar. Part yang digunakan di sepeda ini, dia menggunakan stemnya 9 cm size S, handlebar aero, kemudian integrated yang sebenarnya semi ya kalau menurut saya. Karena di sini masih muncul 2 kabel shifter, kemudian 2 kabel rem juga masih ada di sini yang ditutup sama cover ini. Cover ini plastik teman-teman. Ini. Itu. Lalu drivetrain yang digunakan yang lain nggak ada yang di-upgrade. Dia masih pakai Shimano 105. Ini settingan saddle ridernya menurut saya kurang mundur. Dengan settingan ini saya tadi ngerasa reach-nya terlalu pendek. Jadi kalau propel harusnya ini saddle-nya bisa agak mundur lagi. Jadi kita posisi ridingnya bisa lebih membungkuk atau lebih aero. Kira-kira sih sini ketemu sini sampai sini tuh dia sudutnya agak lebih turun lah, nggak yang landai banget tapi agak lebih turun di depan, itu lebih enak. Kalau ini teman-teman bisa lihat dia masih lurus ke sini, jadi kurang turun ke sini. Jadi ini saddle-nya harus mundur sedikit, lalu diturunin ke depannya, diturunin sedikit. Jadi nanti posisinya bisa enak dilihat dan pas ditunggangin juga sensasinya aero tuh dapet. Kalau ini sih sense-nya jadi kayak sepeda all round ya, karena dia lurus banget di sini, nggak sesuai dengan geometri si propel itu sendiri. Oke, kita lihat
Sisi drivetrainnya dia menggunakan Shimano Cosby 105, disc brake 7020, wheelsetnya DT Swiss, hubnya DT Swiss ASP Line. Ini loncer banget, enak. Meskipun alloy dia ringan dan juga loncer, itu yang paling penting. Alloy ringan, loncer, adanya di DT Swiss. Harganya pun nggak terlalu mahal. Wheelset ini dibanderol seharga 7,5 juta di warung sepeda Jogja. Itu setara dengan wheelset karbon ala-ala ya, lebih murah sedikit dari wheelset karbon ala-ala. Tapi dia loncer banget, enak, loncer, ringan. Karena bobotnya di klaim pabrik itu cuma 1535 gram, yang mana itu setara ringannya dengan Super Team atau Elite yang bobotnya segitu-segitulah. Nggak terlalu ringan juga, tapi juga kuat karena dia alloy. Jadi kalau buat daily training, menurut saya DT Swiss ASP Line 1800 ini cocok banget. Itu. Nah, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Ini review singkat aja. Nah, ini permintaan review dari Mas Rangga supaya sepedanya sebelum dikirim, ini bakal dikirim ke Jakarta, itu diberikan review videonya dulu. Nah, teman-teman bisa lihat jaraknya tuh tinggal segini. Kalau kita kasih 30 nih, kayaknya rambut-rambut bannya bakal gasrut ke sini, dan itu cukup bahaya di frame. Kalau di kecepatan tinggi, framenya bisa barut atau lecet. Oke. Sprocket yang digunakan, sprocketnya masih menggunakan 11 speed 1130. Kemudian cranksetnya menggunakan 3652 harusnya ya. Ya, 3652 semi pro compact. Oke, thank you teman-teman sudah menonton videonya. Jangan lupa subscribe, like, comment, share. Kalau teman-teman ngerasa videonya ini membantu dan mungkin bisa jadi tambahan referensi buat teman-teman yang lagi nyari sepeda yang enak buat datar tapi juga nggak terlalu mahal, bentuknya udah bagus, clean look, inner kabel, group setnya 105, si Propel Advance 2 di sini bisa jadi satu pilihan menarik. Atau kalau mau lebih proper lagi, bisa ke Propel Advance 1 disc yang sudah pakai Ultegra. Wheelsetnya pun juga sudah pakai karbon, meskipun dia masih pakai karbon SLR 2, kelas 2-nya dari SLR. Kalau ini wheelsetnya masih pakai alloy standarnya. Oke, thank you. Itu dulu mungkin yang bisa saya sampaikan, agak gerimis di Jogja. Terima kasih, salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.